seluruh rekan-rekan yang sudah hadir. Terima kasih pagi ini. Selamat pagi semuanya. Selamat Ya, pagi, Pak. terima kasih sudah datang di sesi yang hari keempat mungkin dari PT Infotama menyelenggarakan event Mentor Lead Training. Kami mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah hadir di pagi ini. Dan juga saya mengucapkan terima kasih dan selamat pagi kepada Pak Erwin. Selamat pagi Pak Erwin. Selamat pagi, Pak Cece. Gimana kabarnya Pak? Kabar baik, Pak. Kabar Sehat di baik. rumah terus. Ya, amin di rumah terus ya. Mudah-mudahan. Terima kasih sudah hadir untuk mengisi sesi hari ini. Sesuai dengan schedule, hari ini kita akan mengisi dengan materi ITIL Foundation versi 4. Namun sebelumnya saya sampaikan dulu bahwa sesi ini durasinya sekitar kurang lebih 1,5 jam. Akan dibagi dua sesi. Sesi pertama nanti presentasi dari Pak Irwin, kurang lebih 45 menit sampai 1 jam. Dan sesi berikutnya akan diisi dengan sesi tanya-jawab, kurang lebih 20 sampai 30 menit. Kami harapkan peserta aktif semua, karena masih pagi, masih semangat. Pertanyaan bisa disampaikan melalui chat room, atau juga secara langsung diajukan pada sesi ini. Dan kalau tidak keberatan, setiap peserta yang mengajukan pertanyaan, mohon menyebutkan nama dan dari company atau dari perusahaan apa, sehingga kita bisa berkenalan langsung di sesi ini juga. Karena sesi ini memang sesi yang pendek durasinya, kami pun nanti akan share atau mengundang bapak-bapak atau ibu-ibu yang hadir di sini untuk mudah-mudahan bisa join di sesi training berikutnya untuk bisa lebih detail mempelajari materi-materi yang kami share setiap sesinya. Baik, untuk mempersingkat waktu atau untuk lebih efisien waktu, karena Pak Irwin juga sudah siap, kami persilakan Pak Irwin mungkin untuk berkenalan dulu sedikit biar mereka juga kenal siapa Pak Irwin dan nanti lanjut dengan presentasinya. Silakan Pak Irwin. Oke, terima kasih Pak Cece atas kesempatan yang diberikan. Selamat pagi buat teman-teman semua yang sudah hadir pada sesi online training 1,5 jam pada pagi hari ini ya. Saya sebelumnya memperkenalkan dulu nama saya Irwin Utama. Jadi saya salah satu trainer di Infotama. Biasanya saya membawakan training mengenai ITIL. Demikian juga training lainnya seperti Microsoft, terutama di infrastructure ya, Active Directory, Windows Server, Exchange Server, security, itu beberapa materi yang biasa saya bawakan. Oke, saya bicara dulu sebentar mengenai ITIL ya. Mungkin kita udah sering mendengar mengenai ITIL ini ya di perusahaan-perusahaan, terutama dalam 2-3 tahun terakhir ini, banyak sekali yang sudah menerapkan framework ITIL ya di Indonesia ya. Kalau di luar negeri itu sudah dari awal tahun 2000 ya. Mungkin ada yang belum lahir ya tahun 2000. Jadi ini udah lama sekali ITIL. Nah, kenapa ITIL ini sangat populer? Karena ITIL sendiri itu bukan mengambil pendekatan dari sisi teknikal. Jadi yang diambil pendekatan adalah dari sisi servisnya, layanan IT. Jadi apapun teknologi yang kita pakai di belakangnya, customer sebenarnya nggak mau tahu ya, nggak peduli apa yang mau dipakai. Yang penting pada saat IT ada di perusahaan itu, dia bisa memberikan benefit. Benefit ini dalam hal apa? Dalam hal perusahaan ini misalkan bisa lebih lancar lagi operasionalnya ya. Yang dulunya misalkan dalam mengerjakan satu pekerjaan butuh waktu sekitar 1 jam, dengan adanya layanan IT ini bisa dipersingkat jadi 15 menit ya. Kalau dulu perusahaan misalnya karyawannya harus bekerja, harus datang ke kantor, sekarang cukup di rumah saja, di mana saja bisa dihubungi, bisa submit pekerjaan dan lain-lain. Nah, itu beberapa contoh ya yang diharapkan dari IT. Nah, untuk lebih detailnya saya akan langsung share presentasi ya. Kalau ada yang ingin ditanyakan bisa langsung lewat chat room ya, atau bisa juga melalui tanya langsung ya, silakan. Oke, ini kelihatan presentasi saya? Kelihatan ya?
Oke, ITL sampai sekarang udah sampai versi 4 ya, berarti ada versi sebelumnya, versi 1, 2, 3, dan 4. Jadi versi 4 ini dimulai dari tahun 2019 akhir ya. Tapi ujiannya sendiri baru ada di tahun ini ya. Oke, nama saya Irwin Utama, tadi kita udah perkenalan ya, ini Gmail saya, WA saya. Kalau lengkapnya ini adalah materi ITL, biasanya dibawakan 3 hari ya, ini dalam bentuk classroom. Oke, nah untuk membahas ITL ini nggak bisa lepas dari konsep service management. Makanya di bagian perkenalan ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai service management. Oke, kita mulai ya. Kalau Bapak-Bapak Ibu-Ibu melihat gambar di sini, ini adalah gambar pohon dengan ayunan kayu ya. Kalau di sini dilihat di bagian paling kiri ya, sebelah kiri. Nah, sebelah kiri ini ya. Ini adalah yang diinginkan oleh user ya. Proposed by project sponsor. Jadi tolong buatkan saya ayunan dengan 3 bilah papan seperti ini ya. Kemudian permintaan ini diproses oleh provider. Ya. Nah, pada saat diproses, kita bisa lihat ya hasilnya seperti ini nih. 2, 3, sampai dengan go live-nya di user seperti ini. Kira-kira yang diminta user sampai dengan yang di-deliver ini sama apa enggak? Jelas beda ya. Jelas beda. Nah, kira-kira teman-teman pernah mengalami kejadian seperti ini enggak di perusahaan? Ya. Kalau belum pernah, waduh, syukur ya. Berarti bagus sekali sudah ya IT governance-nya. Nah, saya sering kali mengalami kejadian seperti ini ya di perusahaan maupun dalam project ya. User mintanya A, pada saat di-deliver hasilnya bisa B, C, atau D ya. Jauh ya. Oke, situasi kedua. Situasi kedua, misalkan kita sebagai IT person ya, di satu perusahaan, bagian dari departemen IT. Di sebelah kiri ini adalah orang IT ya. Kalau kita perhatikan di sini, dia bekerja kemudian dengan 1 layar, 2 layar, kadang 3 layar ya, di depannya. Sementara dari sisi, kalau kita lihat di sini, manajemen melihatnya atau non-IT user melihatnya, ini orang IT kok kelihatannya sibuk sekali ya. Apa yang mereka kerjakan saya nggak tahu, hasilnya saya juga nggak tahu ya. Nah, kira-kira pernah mengalami kejadian seperti ini nggak? Saya pernah ya, mungkin teman-teman juga pernah mengalami kejadian seperti ini ya. Tapi kalau nggak ada orang IT, saya tahu perusahaan nggak akan bisa berjalan dengan baik. Tapi kalau ada orang IT, saya nggak tahu juga kontribusinya apa bagi perusahaan. Nah, kira-kira seperti itu pertanyaannya ya. Jadi IT ini dilema juga ya. Dianggap penting ya penting juga, dianggap nggak penting kadang-kadang seperti itu ya, dianggap nggak penting ya. Oke. Tapi saya yakin dalam situasi WFH seperti sekarang ini, IT ini sangat penting ya. Server harus bisa beroperasi 24 jam karena semua orang bekerja dari rumah. Ya, sekarang kita lihat lagi konsep dari service management ya. Kenapa saya banyak membahas service management? Karena ITL pada dasarnya adalah IT Service Management Framework. Jadi kita harus memahami dulu dari konsep dari service itu sendiri. Contoh, misalkan saat ini kondisi pandemi COVID-19 ya, kita nggak bisa bepergian ya. Tapi mungkin setelah pandemi ini berlalu, banyak orang yang ingin bepergian, travel. Misalkan, saya ingin travel, saya anggap saja saya ingin ke yang agak jauh ya, di Indonesia bagian timur, ke Raja Ampat ya. Nah, untuk sampai ke lokasi tersebut, kira-kira saya lebih enaknya bepergian, travel sendiri, solo traveler, atau lebih baik menggunakan tour and travel? Oke. Mungkin ada yang jawab, lebih enak pakai tour and travel ya.
ya saya juga memilih tour and travel. Karena apa? Karena saya tinggal bayar, kemudian saya hanya memikirkan bagaimana menikmati situasi, menikmati liburan selama di Raja Ampat. Hal-hal lainnya seperti, ya, misalkan, saya akan naik apa ya? Naik pesawat apa di sana? Sampai di sana saya akan nginep di mana? Nah, selama saya beberapa hari di Raja Ampat, saya akan makan apa ya? Pagi, siang, sorenya ya. Kemudian di Raja Ampat karena laut ya, untuk sewa-sewa peralatannya seperti untuk snorkeling atau diving, saya bisa sewa di mana ya, dan lain-lain. Kalau Anda sebagai solo traveler, Anda harus menyiapkan semuanya. Bagaimana kalau di tengah-tengah jalan ya, sebelum berangkat, ada kejadian, misalnya pesawat yang sudah kita pesan, di-delay atau cancel. Ya. Sementara waktu kita kan karena kerja, waktu terbatas ya, cuti udah dibuat sebelumnya. Kalau Anda sebagai solo traveler, resiko yang terjadi ini harus Anda tanggung sendiri. Tapi kalau Anda membeli dari tour and travel, resiko ini ditanggung oleh siapa? Bukan Anda, pasti oleh tour and travel. Ya. Tour and travel akan berusaha menepati janjinya, biasanya tertuang dalam itinerary ya. Berangkat jam sekian hari ini itu pasti akan ditepati. Ya. Oke. Jadi customer dalam hal ini hanya tertarik terhadap apa? Hasil dari servis yang disediakan oleh tour and travel. Di sini dia udah memikirkan, oh saya bisa menikmati di sana ya, saya akan melakukan aktivitas 1, 2, dan 3 selama beberapa hari di sana. Sementara service provider, dia harus tahu bagaimana cara menyediakan tiket selama di bandara sampai di tempat tujuan ya, kemudian sampai dengan di bandara tujuan, sampai dengan di lokasi misalnya di Raja Ampat, itu harus disiapkan dengan baik oleh si service provider ini. Ya. Oke, sampai di sini kita bisa melihat ya konsep dari service management. Jadi di sini ada service provider, ada customer atau user. Apa yang menjadi fokus dari customer atau user? Fokusnya adalah menikmati hasil. Ya. Dengan bepergian ke Raja Ampat, saya bisa menikmati pemandangan alam di sana, pikiran saya bisa fresh kembali, saya bisa balik lagi bekerja ke kantor dengan pikiran yang segar, ya. Diharapkan produktivitas meningkat, dan lain-lain. Itu yang dipikirkan oleh customer Anda. Sedangkan dari sisi tour and travel, dia harus menyiapkan segala sesuatunya supaya perjalanan ini bisa berhasil. Ya. Mulai dari booking tiket, booking hotel, menyediakan akomodasi, peralatan, perlengkapan, boat selama di lokasi. Itu yang dilakukan oleh tour and travel. Nah, sekarang kita berkaca ya ke IT. Bagaimana kalau kita menerapkan service management ini di IT? Siapa customer atau user Anda? Ada yang bisa jawab? Customer dan user kita adalah manajemen, user dari departemen lain, bahkan dari IT itu sendiri. Itu adalah user dan customer kita. Contoh, misalkan salah satu layanan dari IT adalah internet. Ya. Internet. Apa yang sangat diperhatikan oleh user Anda terkait dengan internet? Nah, user kita ingin internet ini cepat. Ya. Misalkan pagi-pagi saya membuka, saya anggap ya Kompas atau detik.com ya. Saya harap bisa terbuka dalam jangka waktu 1 detik, paling lama 2 detik ya. Situs beritanya udah bisa dibuka. Bagaimana kalau pada saat mereka membuka situs berita itu 30 detik di web browsernya masih muter-muter ya? Pasti komplain ya. Pasti komplain. Karena user Anda tertarik hanya kepada hasil akhirnya. Mereka nggak peduli Anda menggunakan perangkat yang mahal, murah, mereka nggak peduli ya. Silakan Anda menggunakan perangkat Mikrotik, Cisco, Juniper ya untuk perangkat networknya.
server proxy dan lain-lain, mereka nggak peduli ya. Yang penting internet connection-nya bisa diakses dengan cepat. Ya. Itu yang diinginkan oleh customer Anda. Oke, itu sekilas mengenai konsep dari service management. Sekarang kita lihat dari ITIL-nya sendiri. Saat ini ITIL yang berlaku adalah ITIL versi 4, ya, yang paling baru. Berarti ada versi 1, 2, 3, 4 sebelumnya. Ya. Nah, ITIL, IT Infrastructure Library, kalau kita lihat dari singkatannya ya, kayaknya ini hanya untuk orang infra ya, ternyata enggak. Ternyata ini untuk service management ya. Jadi jangan terkecoh dengan namanya, dengan singkatan ya. Kadang-kadang nggak mencerminkan ya. Nah, ITIL ini adalah framework untuk IT service management yang paling banyak diadopsi, paling banyak dipakai, paling banyak diterapkan di seluruh dunia. Jadi ini seluruh dunia ya. Itu yang perlu diperhatikan. Makanya kalau teman-teman mungkin kadang-kadang sering pernah buka JobsDB, JobStreet ya, banyak nggak lowongan kerja yang mensyaratkan udah bisa mengerti, memahami atau sertifikat ITIL? Banyak ya sekarang ya. 5 tahun terakhir itu udah banyak yang mensyaratkan ITIL ini ya. Jadi di Indonesia 5 tahun terakhir, tapi di seluruh dunia ini sudah banyak diterapkan ya dari puluhan tahun yang lalu. Yang kedua, ITIL ini adalah framework yang mengantarkan value kepada customer. Value ini biasanya dihantarkan melalui alat ya. Alatnya itu apa? Service ya. Nanti akan kita bahas lebih lanjut ya. Yang ketiga, ITIL ini fokus pertamanya adalah customer. Artinya pada saat kita menerapkan framework ITIL di IT, maka blueprint dari IT, tujuan dari IT, goal dari IT itu harus merujuk kepada goal dari perusahaan. Jadi ada integrasi antara bisnis strategi dengan IT service strategi. Dengan demikian, arah IT itu selalu mengikuti arah dari bisnis. Kalau dari bisnis, misalkan dengan situasi pandemi ini, maka goal dari bisnis adalah bagaimana menurunkan resiko, bagaimana menurunkan cost dengan tetap menjaga produktivitas. Dari sisi IT juga harus bisa menerjemahkan goal strategi dari bisnis ini ke dalam strategi IT. Jadi seperti itu ya. Oke, yang keempat ini enables adoption of standard approach yaitu service management. Kalau kita menerapkan ITIL ini sama saja kita menerapkan standar framework yang dipakai bukan hanya di Indonesia tapi di seluruh dunia. Oke, lanjut lagi. Perlu diingat ITIL adalah framework. Framework ini berbeda dengan standar. Contoh standar itu adalah ISO. Kalau perusahaan Anda ingin mengejar ISO, sertifikat ISO, maka setiap step di dalam ISO itu harus diikuti. Kalau nggak diikuti, nanti ada finding, temuan ya, nggak comply ya, itu harus diulang lagi. Itu yang disebut dengan standar. Standar itu rigid ya, step by step-nya harus dipenuhi. Sementara framework ini lebih cair. Ya. Jadi penerapannya antara satu perusahaan dengan perusahaan lain itu bisa berbeda-beda. Nah, makanya di poin yang berikutnya ini, we don't do or implement ITIL as an objective. Jadi implementasi ITIL itu sebenarnya bukanlah tujuannya ya. Karena apa? Karena tidak ada satu ukuran yang cocok untuk semua jenis perusahaan. ITIL ini bisa kita pandang sebagai toolbox. Nanti akan saya lanjutkan lagi ya penjelasannya ini. Nah, poin berikutnya ITIL didesain untuk berkolaborasi dengan framework yang populer sekarang. Yang populer sekarang apa? Agile, DevOps, Lean. Ya. Nah, ITIL ini sudah ready ya untuk kolaborasi dengan framework seperti ini. Jadi kalau kita lihat ITIL ini mengikuti perkembangan zaman ya.
Perkembangan sekarang ini perusahaan ingin segala sesuatunya cepat ya, bisa diterapkan dengan cepat, agile, bisa mengikuti perkembangan, bisa menyesuaikan dengan perubahan. ITIL 4 ready untuk hal tersebut. Oke. Perlu diperhatikan bahwa implementasi ITIL itu bukan mengikuti langkah 1, 2, 3, dan 4 yang sudah pernah diterapkan di perusahaan lain, enggak. Konsep yang perlu diperhatikan dalam implementasi ITIL adalah adopt dan adapt. Jadi kita adopsi, kemudian kita adaptasi. Adaptasi dengan apa? Dengan kebutuhan dan dengan resources dari perusahaan. Sebagai contoh, di perusahaan kita, kira-kira ada berapa person di dalam IT department? Ada nggak yang 2 orang saja dalam departemen IT? Ada, saya pernah ngalamin. Jadi menangani 1.000 lebih karyawan, cuma 2 orang IT. Ada nggak yang IT-nya jumlahnya di atas 100? Ada juga. Gimana caranya kita bisa menerapkan ITIL untuk perusahaan yang orang IT-nya hanya misalkan 5 ya, di bawah 10. Atau orang IT yang ada di dalam perusahaan itu lebih dari 100. Tidak ada satu ukuran yang pas untuk semua perusahaan. Jadi kita harus adopt dan adapt ya, dari ITIL ini. Oke, sampai di sini kalau ada pertanyaan silakan ya, langsung aja di chat box. Saya lihat masih kosong nih chat boxnya. Oke, atau kalau mau langsung interupsi di tengah saya berbicara silakan. Oke, selanjutnya apa sih ITIL? ITIL adalah pendekatan sistematik untuk high quality dalam IT service delivery. Jadi yang ditekankan di sini adalah high quality, ya, high quality. Kemudian yang kedua, documented best practice for IT service management. Dari mana asalnya ITIL ini? ITIL itu sebenarnya datangnya adalah pertama dari pengamatan ya terhadap perusahaan-perusahaan yang organisasi IT-nya excellent, bagus ya, itu didokumentasikan. Yang kedua berdasarkan riset di IT sendiri. Nah, jadi kumpulan dari antara experience ya perusahaan-perusahaan dengan riset ini didokumentasikan menjadi best practice. Best practice inilah yang kita gunakan di dalam ITIL. Oke, yang ketiga, provides common language with well-defined terms. Oke, yang dimaksud common language ini adalah bahasa yang sama yang bisa dimengerti bukan hanya oleh orang IT saja, tapi juga oleh bisnis, ya, non-IT person. Nah, ini adalah salah satu barrier, salah satu challenge yang dihadapi oleh orang IT. Gimana berbicara dengan orang bisnis? Kadang-kala kita seringkali presentasi ke orang bisnis, ya, manajemen, tapi yang kita bicarakan itu terlalu teknikal. Ngerti nggak manajemen? Kalau nggak ngerti, artinya IT juga menjadi departemen yang abu-abu ya. Ini ada kontribusinya, tapi kontribusinya seperti apa ya? Saya nggak ngerti gitu ya. Nah, ITIL ini menyediakan common language, jadi bahasa yang bisa dimengerti juga oleh manajemen, bisnis atau non-IT person. Di develop tahun 80, ya berarti udah tua banget ternyata ITIL ini tahun 80 ya. Oleh siapa? Office of Government Commerce. Kira-kira ini departemen perdagangan dari Inggris, ya, dari British. Nah, kalau kita perhatikan di dunia ini banyak framework ya. Biasanya terpecah menjadi 2. Satu standar Eropa, satu standar Amerika. Kalau Anda perhatikan project management, standar Eropa itu ada PRINCE2, standar Amerika itu menggunakan dari PMI ya. Mereka saling bersaing ya. Nah, tapi ITIL ini bisa diadopsi, dipakai juga bukan hanya di daratan Eropa, tapi juga di Amerika, Asia, Australia, ya. Semua mostly menggunakan ITIL. Artinya, best practice yang ada di dalam ITIL ini berlaku umum, ya. Bisa diterapkan untuk semua jenis perusahaan. Dengan cara apa? Adaptasi dan adopsi. Oke. Saya lanjut lagi ya, ini udah setengah jam nih. Nggak berasa ya.
Oke, ITL dimulai tahun 80, pada saat itu tersedia 40 publication. Publication ini buku. Jadi pada saat kalau Anda belajar ya, mungkin udah berkarir di IT tahun 80, mempelajari ITL versi 1, itu ada 40 buku. Banyak? Yes, banyak. Ya. Versi 2 tahun 2000 ya, ini versi 2, disederhanakan menjadi 8 buku. Mungkin Anda sering mendengar istilah service delivery. Service delivery itu biasanya mulai planning design sampai dengan go live ya. Kemudian ada service support. Service support berarti maintenance operasional ada di sana. Nah, itu adalah konsep yang ada di ITL versi 2. Ternyata masih dipakai sampai sekarang ya. Mungkin kita sering dengar lowongan untuk service delivery manager, service support manager ya, itu sebenarnya istilah dari ITL versi 2. Kemudian tahun 2007 ini muncul ITL versi 3. Menjadi disederhanakan menjadi 5 buku. 5 buku. Versi 3 ini masih banyak dipakai sampai sekarang, dan di versi 3 ini diperkenalkan istilah service life cycle. Apa yang dimaksud dengan service life cycle? Jadi pada dasarnya gini, saya mau tanya nih. Pada saat Anda menjalankan project kemudian go live, kira-kira produk atau service yang Anda deliver itu sudah sempurna atau belum? Jajaran apa? Ya nggak tahu dia ditaruh mana. Kebanyakan belum ya, masih banyak bugs-nya ya. Nah, di ITL versi 2 itu nggak dibahas kalau ada bugs gimana cara memperbaikinya dan seterusnya. Sementara di versi 3 itu ada konsep continual improvement. Jadi satu service yang sudah masuk operasional itu akan ditingkatkan terus-menerus performance-nya ya, kualitasnya. Sehingga service ini akan terus-menerus memperbarui dirinya sendiri ya. Itu konsep continual improvement. Continual improvement yang ada di ITL versi 3 ini mengacu, kalau Anda pernah belajar Six Sigma, konsepnya sama ya. Mereka menggunakan PDCA konsepnya. Plan, do, check, and act. Ya, action. PDCA. Kemudian kita masuk ke ITL versi 4 tahun 2019. Sebenarnya core elemen dari ITL versi 3 masih sama, masih tetap dipakai di sini. Cuman ada beberapa istilah yang diganti ya, seperti proses. Ya. Mungkin kita sering dengar change management. Ya. Incident management, problem management, service level management. Di ITL versi 3 ini disebut sebagai proses. Sementara di ITL versi 4 ini disebut sebagai praktek. Ya. Ini beberapa istilah yang diganti ya, tapi pada dasarnya konsepnya sama. Nah, di ITL versi 4 juga dia memasukkan konsep agile. Walaupun di versi 3 itu secara samar-samar ya, itu udah ada konsep agile ini, tapi di versi 4 ini lebih ditekankan secara eksplisit ya, konsep agile DevOps. Setelah itu fokusnya lebih banyak ke cost, outcome, risk, and value. Kalau kita berbicara kepada bisnis ya, mereka dengan sangat gampang memahami ya, cost, outcome, risk, resiko, dan value ini ya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Belum ada? Oke, jadi ITL versi 4 ini menyediakan pendekatan yang praktikal ya, dan fleksibel untuk mendukung berbagai jenis perusahaan ya, dari skala kecil, menengah, sampai dengan enterprise scale ya, untuk menuju ke digital transformation. Digital transformation ini satu keniscayaan ya. Kita mau menolak, mengingkari kenyataan, itu sedang terjadi dan akan terus terjadi ya. Apalagi dengan adanya pandemi ini, itu akan lebih cepat lagi digital transformation. Oke, saya lanjutkan lagi. Kenapa ITIL ya? Kenapa banyak perusahaan yang menerapkan ITIL ini? Kita lihat sekarang beberapa case untuk IT Service Management. Bisnis saat ini sangat tergantung kepada IT. Yes or no? Pasti jawabannya iya ya. Bahkan
skala mikro ya, usaha mikro, kecil, menengah, itu sangat mengandalkan IT, apalagi dengan adanya platform-platform e-commerce yang disediakan ya. Mereka bisa berkolaborasi tanpa perlu keluar cost yang banyak ya. Mereka bisa langsung berbisnis ya. Jadi saat ini nggak ada rasanya bisnis yang tidak tergantung pada IT. Bahkan saya lihat para petani-petani di lapangan itu, mereka udah terbiasa menggunakan gadget ya. Mereka bisa memonitor perkembangan harga, misalnya sayuran, buah-buahan ya, di pasar induk A, B, C, yang mana yang lebih menguntungkan, mereka akan deliver ke sana ya. Jadi bisnis ini sangat tergantung ya kepada IT saat ini. Oke, kemudian kompleksitas dari IT tiap tahun itu meningkat. Simplicity yes ya, tapi kompleksitas itu akan terus meningkat. Dengan adanya misalnya virtualisasi yang diperkenalkan di sekitar tahun 2007-2008 ya, itu akan menyederhanakan data center Anda, server Anda ya. Tapi kompleksitasnya akan terus meningkat karena Anda menaruh banyak mesin secara virtual dalam satu box ya, itu lebih kompleks. Kemudian yang ketiga, customer demanding more for less. Permintaan customer 2 tahun lalu itu nggak akan sama dengan permintaan customer pada tahun ini. Harapan customer terhadap service dari IT itu terus meningkat. Setuju ya untuk hal ini ya. Jadi kalau 2 tahun lalu customer Anda puas dengan layanan Anda, kalau Anda terapkan level yang sama, level layanan yang sama di tahun ini atau 2 tahun kemudian, belum tentu customer Anda akan puas. Gimana dari sisi harga? Nah, customer Anda pasti akan demand juga ya. Saya ingin harganya sama, tapi service yang diberikan lebih banyak lagi. Atau availability-nya lebih bagus lagi. Sering ya dengan permintaan customer seperti ini ya. Jadi customer demanding more for less ya. Dari sisi perusahaan gimana? Server ditambah, service ditambah. Orang IT-nya ditambah nggak? Enggak lah, kita lengkapi aja dengan tools ini ya, supaya dia bisa bekerja lebih efektif lagi. Oke. Yang keempat, global competitiveness growing at rapid rate. Kalau Anda bekerja di IT provider atau di SI, ya, Anda bisa merasakan kompetitif ini ya. Kalau satu produk laku, pasti akan muncul kompetitornya yang akan menawarkan harga yang lebih kompetitif lagi. Kompetitif dalam tanda petik itu berarti biasanya lebih murah. Jadi persaingan sesama perusahaan ini juga semakin meningkat, semakin tinggi. Ya. Setelah itu stronger focus on controlling the cost of IT. Biaya penyediaan IT ini murah atau mahal? Mahal ya. Kadang-kadang orang bisnis kalau kita ajukan, saya mau beli server ini. Ternyata komponennya banyak sekali ya. Ada komponen hardware, ada komponen license, perpetual, kemudian subscription, maintenance cost, dan lain-lain. Kok mahal ya? Ya memang mahal sekali ya. Makanya biaya IT ini dikontrol ya. Seringkali yang menjadi atasan dari departemen IT adalah orang finance. Karena mereka mengontrol, mempertanggungjawabkan setiap pengeluaran dari IT. Setelah itu low customer satisfaction level. Harapan customer itu terus meningkat ya. Tahun ini, tahun depan, tahun berikutnya lagi itu akan terus meningkat. Oke. Nah, sekarang secara garis besar, struktur dari ITIL versi 4 itu seperti ini. Kita perhatikan di sebelah kiri ya. Oke, sebelah kiri ini ada opportunity or demand. Opportunity or demand ini datangnya dari mana? Ini pasti dari customer ya, atau user. Oke. Kemudian di tengah-tengah ini adalah struktur dari ITIL versi 4. Tengah-tengah ini adalah yang dilakukan oleh IT service provider. Bisa perusahaan IT, bisa departemen IT. Mereka akan mengolah opportunity atau demand ini. Diolah di sini. Kalau kita mengikuti framework ITIL versi 4, di sini ada guiding principle, ada governance, ada service value chain, ada praktek-praktek, ada continual improvement.
Nah, apa yang dihasilkan dari organisasi IT ini? Yang dihasilkan sebenarnya adalah service, SPC aja ya, atau produk ya, produk ya di situ. Yang dihasilkan adalah service atau produk. Nah, service atau produk inilah yang di-deliver kepada customer. Customer akan mendapatkan value dari service atau produk yang digunakan. Jadi kira-kira secara garis besar itu gambaran dari ITIL versi 4. Nah, yang di tengah-tengah ini keseluruhannya dari guiding principle sampai dengan yang di bawah ini continual improvement ini disebut service value system. Service value system. Jadi pada dasarnya untuk gampangnya saya bisa gambarkan ITIL versi 4 itu akan mengolah opportunity atau demand dari customer. Kemudian di dalam ini kita akan mengolah dengan menggunakan guiding principle, governance, service value chain, praktik ya, continual improvement, sehingga menghasilkan service yang mempunyai value. Service yang mempunyai value. Oke, ini ada pertanyaan di sini ya. Apakah framework ITIL versi 4 dapat membantu proses audit? Bagaimana penggunaan framework tersebut di dalam audit? Oke, kalau kita berbicara audit, auditor kebanyakan biasanya menggunakan framework COBIT. COBIT ini punya irisan dengan ITIL versi 4. Ya. Jadi misalkan untuk auditor, untuk mengaudit akses and permission. Ya. Nah di ITIL versi 4 itu ada prakteknya yang terkait dengan hal tersebut. Jadi jawabannya yes, ini bisa membantu proses audit. Ya. Dan di ITIL versi 4 ini diterapkan dalam praktek yang ada di sana ya, di sini praktek-praktek. Oke, kira-kira menjawab pertanyaannya. Kalau lebih detailnya saya bisa jelaskan, tapi untuk waktu yang terbatas ini 1 jam kayaknya nggak cukup ya. Oke, Pak. Oke. Jadi ITIL ini sangat membantu dalam audit karena seringkali penerapan di perusahaan itu ITIL dengan COBIT itu diterapkan secara bersama-sama. Oke, di dalam service value system, itu adalah salah satu key komponen dari ITIL versi 4. Komponen lainnya yang penting adalah 4 dimensions model. Ya. Kita lihat apa yang dimaksud dengan 4 dimension model. Jadi ada 4 dimensi dari IT service management. Yang pertama adalah ini, organization and people. Kalau kita berbicara mengenai mengelola IT departemen, perusahaan IT, Anda perlu organisasi, bentuk organisasi. Anda perlu orang-orang yang tepat. Right people on the right place. Organization and people. Apakah cukup dengan organisasi dan orang-orang saja? Enggak. Anda harus dilengkapi dengan information and technology. Teknologi apa yang dipakai untuk mendukung supaya organisasi ini bisa berjalan dengan baik. Misalnya ERP system, ya, monitoring system, dan lain-lain. Jadi perlu bantuan teknologi, tapi teknologi ini nggak bisa bekerja dengan baik kalau kita nggak punya orang-orang yang tepat. Nah, jadi 2 hal ini perlu ya, nggak bisa saling menggantikan, tapi komplement ya, saling melengkapi. Kemudian apalagi partners and suppliers. Dalam satu perusahaan kira-kira ada nggak yang bisa menyediakan self-support, semua kebutuhannya dipenuhi oleh dirinya sendiri? Ada nggak? Hampir nggak ada ya. Kalaupun bisa, biayanya sangat besar, nggak efisien. Ya. Secara cost itu nggak masuk. Ya. Makanya kita perlu dukungan dari partners and suppliers. Nah, partner and supplier ini perlu di-manage dengan baik, ya, karena keberhasilan mereka, performance supplier akan mempengaruhi performance dari IT internal. Jadi ini perlu dikelola dengan baik. Kemudian ada value stream dan proses, SOP, policy, prosedur.
Kita punya orang yang bagus, teknologi yang bagus, supplier yang bagus, tapi pekerjaan tidak di-manage dengan baik, nggak ada prosedur yang baik, ya, nggak ada policy, itu berantakan juga. Jadi di dalam mengelola satu IT service, IT service provider, departemen IT atau perusahaan IT, kita memerlukan 4 hal ini. Kita perlu mengkolaborasikan 4 hal ini dengan baik. Ya. Kayak itu yang dimaksud dengan 4 dimension model. Oke, nah yang tertarik dengan sertifikasi ITIL versi 4 ini lebih sederhana ya dibandingkan versi 3. Yang pertama adalah ITIL Foundation. Yang pertama ini ITIL Foundation. Lulus dari sini ada 2 jalur yang namanya MP ya, Managing Professional dan Strategic Leader. Nah, untuk MP ini ada 4 ujian, 1, 2, 3, 4. Ya, 4 ujian. Kalau lulus, berarti Anda dapat Certified ITIL Managing Professional. Untuk mendapatkan ITIL Strategic Leader, perhatikan di sini, ini ujiannya sama ya. Jadi ada ujian yang dipakai di Managing Professional dan di Strategic Leader. Jadi kalau Bapak Ibu sudah lulus Managing Profesional, tinggal nambah 1 ujian lagi, yaitu ini. Maka Anda sudah dapatkan Managing Profesional plus Strategic Leader. Artinya apa? Kalau kita udah dapat 2 sertifikasi ini sama dengan Master. ITIL Master. Jadi ini lebih simpel. Dibandingkan versi 3, jalurnya lebih panjang. Oke, itu yang terkait dengan sertifikasi. Kalau tertarik lebih lanjut bisa nanya-nanya Pak Cece. Oke, nah kita berbicara tadi mengenai service ya. Udah banyak kita bicara mengenai service. Apa sih definisi dari service itu sendiri? Di ITIL service itu, nah kalau dilihat di sini ya, service itu adalah sebagai alat. Sebagai alat. Oke. Jadi ini sebagai alat ya di sini. Saya anggap ini sebagai mobil ya. Dia sebagai mobil di sini. Kurang bagus warnanya. Kembali lagi ke merah. Jadi dia di sini sebagai mobil ya. Alat ini akan menghantarkan value dari service provider kepada customer. Saya ambil contoh tadi internet connection ya. Saya sering dengar kalau internet mati di perusahaan ya, sore kita nggak kerja hari ini ya. Kenapa? Karena internet mati atau karena emailnya mati. Apa sih yang diharapkan dari karyawan dengan internet connection? Tolong kasih saya internet connection dong. Buat apa? Saya bisa belajar, ya. Saya bisa menyelesaikan pekerjaan saya dengan lebih baik karena saya bisa browsing di internet dan lain-lain. Ya. Jadi internet ini mempunyai value. Value-nya apa? Meningkatkan performance dari karyawan. Oke, nah makanya kita perlu menjamin service internet ini bisa berjalan dengan baik, dengan lancar. Jadi service itu adalah alat untuk enabling value co-creation dengan memudahkan customer mencapai tujuannya. Memudahkan customer mencapai tujuannya. Jadi yang perlu diingat di sini, apa sih tujuan dari customer? Jadi dengan adanya service ini akan memudahkan customer mencapai targetnya. Ada catatan berikutnya lagi, without the customer having to manage specific cost and risk. Bagaimana kalau internetnya down? Siapa yang bertanggung jawab untuk membayar biaya terkait perbaikan internet connection ini? Nah, ini bukan tanggung jawab dari customer lagi, tapi tanggung jawab dari service provider. Specific cost and risk. Contoh saya berlangganan internet ke Astinet atau ke Bisnet. Ya. Saya bayar bulanan sekian. Kemudian kalau ada misalkan FO cut ya, kabel
FO-nya putus di tengah jalan. Customer nggak perlu keluar biaya lagi untuk memperbaiki FO cut tadi. Itu adalah resiko. Resiko dan biaya ini ditanggung oleh service provider. Itu konsep dari service ya. Oke, saya lanjutkan lagi. Berbicara mengenai value, value itu dikatakan ya, satu service mempunyai value, mempunyai nilai ya kepada customer jika service itu memenuhi utility dan warranty. Oh, ternyata berat juga ya syarat dari value ini, karena dia harus memenuhi dua komponen ini. Apa yang dimaksud dengan utility and warranty kita lihat di sini ya. Utility itu berbicara mengenai fungsionalitas yang ditawarkan oleh produk atau service. Sebagai contoh, saya misalkan menggunakan produk SAP ya. SAP, saya menggunakan modul Finance and Cost ya. Vico. Kemudian di dalamnya bisa apa saja. Saya bisa input transaksi ini, dan ini ya. Setelah saya data, saya bisa melakukan misalnya, saya bisa mempunyai fungsi-fungsi, ada 100 fungsi di dalamnya ya. Nah, jika 100 fungsi ini bisa berjalan dengan baik, itu disebut sudah memenuhi utility-nya atau fit for purpose atau what the service does. Jadi produk ini, software ini, aplikasi ini bisa melakukan hal-hal ini. 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Itu yang dimaksud dengan utility. Utility atau fit for purpose. Yang kedua adalah warranty. Warranty ini berbicara mengenai assurance, jaminan. Ya, bahwa produk atau service itu akan memenuhi agreed requirement. Bisa juga diganti istilah how the service perform atau fit for use. Biasanya warranty ini dinyatakan dalam apa? Service level agreement. Misalkan di dalam service level agreement itu tercantum service ini bisa berjalan dengan availability 99,9%. Artinya customer itu dijamin bahwa dalam 1 bulan, service ini akan terus online 99,9%. 0,01% saja boleh down maksimal. Ya. Itu disebut warranty, assurance. Misalkan dari sisi capacity, service ini, aplikasi ini bisa digunakan menampung user concurrent connection sampai dengan 1000 concurrent connection. Ya. Itu disebut capacity. Security. Aplikasi ini secure karena dari level database, network, end-to-end itu akan di-encrypt ya dengan encrypt sekian bits ya, dan seterusnya. Continuity misalkan, data center misalkan jika terjadi disaster, maka service ini akan bisa up lagi dalam jangka waktu 1 jam, 2 jam continuity. Nah itu yang disebut dengan warranty. Jadi satu service dikatakan mempunyai value jika kedua-duanya utility dan warranty ini terpenuhi. Satu aplikasi atau software boleh saja dikatakan mempunyai fungsi-fungsi yang bagus, ada 100 fungsi, 150 fungsi. Tapi pada saat dijalankan, digunakan, jika nggak bisa memenuhi warranty-nya, nggak ada assurance-nya, availability-nya kurang bagus, maka value-nya itu kecil atau tidak ada. Jadi syarat untuk value itu ada 2, jika utility dan warranty-nya terpenuhi. Oke, sampai di sini jelas ya. Saya lanjut lagi ke service management. Nah, tadi kita bicara mengenai service, sekarang manajemen dari service. Service management ini boleh dibilang ya manajemen IT ya kalau saya terjemahkan. Definisinya adalah sekumpulan kemampuan organisasi tertentu untuk enabling value, creating value untuk customer dalam bentuk service. Jadi misalkan Anda memberikan misal koneksi VPN ya kepada customer Anda yang sedang bekerja WFH. Apa benefitnya bagi customer? Oh, customer bisa terus bekerja, organisasi bisa terus berjalan, beroperasional ya, sehingga dampak dari nggak bisa masuk kantor itu bisa diminimalisir karena transaksi bisnis tetap bisa berjalan. Nah, itu value yang diterima oleh customer Anda ya. Bagaimana Anda mengolah resources yang ada 4 dimensi tadi? Anda punya orang, people, punya teknologi, punya supplier ya, punya proses,
bagaimana Anda kolaborasikan sehingga menghasilkan service yang mempunyai value, itu disebut sebagai service management. Itu disebut sebagai service management. Oke, sampai di sini jelas ya. Nah, value itu adalah the perceived benefit, usefulness, and importance of something. Jadi kalau customer user Anda saat menggunakan service ternyata dia puas ya karena bisa memenuhi tujuan bisnisnya, nah itu disebut sebagai value. Sedangkan service sendiri hanya sebagai apa? Hanya sebagai alatnya. Bagaimana menghasilkan value? Pada zaman dulu, value itu dihasilkan satu arah ya. Jadi dari service provider ke customer. Service provider menentukan, ini loh, software aplikasi yang cocok untuk Anda. Pakai aja. Satu arah ya. Tapi dalam dunia sekarang itu nggak bisa ya. Harus ada interaksi yang baik antara customer dengan service provider ya. Makanya disebut value co-creation, karena penciptaan value itu bukan hanya tanggung jawab dari service provider, tapi juga menjadi tanggung jawab dari service consumer. Kalau kita berkaca tadi kepada ilustrasi yang pertama, membuat apa tadi, ayunan kayu ya, maka service consumer ini harus mengutarakan keinginannya. Saya inginnya seperti ini ya. Kemudian service provider akan menerjemahkan keinginan tadi ya dalam bentuk service. Jadi di ITIL versi 4 ini ditekankan value co-creation. Jadi value itu dihasilkan melalui interaksi, kolaborasi dua arah antara provider dan consumer. Oke, organisasi. Organisasi di ITIL itu didefinisikan sebagai satu orang atau satu grup of people, orang-orang yang mempunyai fungsinya sendiri-sendiri dengan tanggung jawab, otoritas, dan relationship tertentu untuk mencapai target. Ya. Oke. Organisasi secara garis besar bisa dibagi menjadi dua, service provider. Ini adalah organisasi yang menyediakan service, provisioning service. Bisa internal, bisa eksternal. Kalau di perusahaan Anda ada departemen IT, itu disebut sebagai service provider. Oke, service consumers ini adalah organisasi yang menerima service. Ini bisa saja departemen lain yang ada di perusahaan Anda, itu disebut juga sebagai service consumer. Ya. Oke, nah sekarang saya akan menjelaskan sedikit ya, apa beda output dengan outcomes. Output dengan outcomes. Saya ambil contoh ya. Misalkan ya, bapak-bapak dan ibu-ibu punya keinginan untuk memiliki sebuah mobil. Nah, produsen mobil akan membuat mobil dengan model, varian, tipe-tipe tertentu ya. Kemudian Anda membeli mobil tersebut. Dari sisi produsen mobil, mobil yang dibeli oleh Anda itu adalah outputnya. Produsen mobil menghasilkan mobil, itu sebagai outputnya. Ya. Pada saat Anda menggunakan mobil ini untuk tujuan tertentu, saya mau beli mobil buat apa sih sebenarnya? Saya bisa jalan-jalan dengan keluarga besar saya, jadi saya bisa minimal saya harus 3 baris mobilnya. Atau saya ingin mobil untuk kenyamanan. Ada lagi yang ingin beli mobil karena senang ini ya, cepat ya, mobilnya harus kencang, cepat. Ya. Ada lagi yang beli mobil karena apa? Irit BBM dan lain-lain. Masing-masing punya tujuan. Jika tujuannya ini tercapai, maka disebut produk tadi, mobil tadi memenuhi outcomes. Jadi outcome itu tercapai melalui output ini. Nah, yang perlu diperhatikan oleh organisasi IT adalah bagaimana user dan customer Anda bisa mencapai outcome ini ya, melalui service yang Anda sediakan. Jadi dalam hal ini kita harus memahami apa sih requirement dari user Anda. Apa sih goal, target bisnis dari user Anda. Baru Anda hasilkan service ini.
sehingga bisa memenuhi outcomes. Oke, sampai di sini jelas ya. Jadi kita nggak hanya sekedar menghasilkan service, oh di perusahaan lain ternyata ada service internet, ada service ini dan itu. Ini baik juga untuk perusahaan kita. Mari kita buat service tersebut. Nggak seperti itu ya. Kita harus menciptakan value co-creation ya, bersama-sama dengan customer Anda. Customer Anda spesifik, nggak sama antara satu perusahaan dengan perusahaan yang lain. Oke, nah berkaitan dengan service yang Anda buat, ini service itu ditargetkan untuk mencapai outcomes ya. Outcomes ini bisa macam-macam ya, resiko berkurang, cost-nya berkurang, performance meningkat ya. Itu contoh-contoh value yang didapatkan. Oke, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Saya kira udah 1 jam nih ya saya presentasi. Sebenarnya kalau diteruskan nih bisa sampai sore ya. Oke, Pak Cece mungkin bisa dimoderasi ya kalau ada yang ingin ditanyakan. Atau teman-teman ada yang ingin ditanyakan ya terkait dengan presentasi singkat ini ITIL. Halo, silakan. Sepi. Ya, Pak Cece, silakan Pak. Ya. Ya, terima kasih Pak Erwin. Ya. Ya, kepada rekan-rekan yang sudah hadir, silakan kalau mau bertanya kita buka sesi tanya jawab di chatroom pun masih sepi nih. Mudah-mudahan semuanya bisa mengikuti dan menyimak, akhirnya bisa banyak pertanyaan di hari ini. Amin, Pak. Ya. Ya, silakan Pak. Nih peserta saya pikir banyak juga nih, di atas hampir 30 orang nih. Wah, luar Tadi biasa. ada Pak Nova dari BNI Syariah sudah masuk 1 pertanyaan di chatroom dan sudah langsung dijawab tadi Pak Erwin ya. Iya. Ya, Pak Nova dan beliau pun pamit dulu katanya mau meeting Pak. Tadi makanya ajukan pertanyaan dulu sebelum pamit ya. Oke, saya pancing dikit dulu deh, saya pancing. Mungkin pertanyaannya di tempat saya udah implement ITIL atau belum ya? Atau gimana cara implement ITIL di perusahaan saya? Ada nggak ya? Nah, ingin bertanya seperti itu. Silakan Pak, Ibu, ini mungkin yang memang banyak yang baru tahu banget atau udah menjalankan tapi ada kendala, silakan boleh ditanya Pak Erwin ya, apapun. Silakan ya, waktu masih ada. Pak Pak Mirja dari Seni Niaga, boleh Pak. Pak Ristio dari BNI Syariah, ada Pak Tio, ada Pak Faiz dari BCA, ada Pak Joni mungkin sudah hadir. Silakan yang lain boleh bertanya siapapun. Masih ada waktu kurang lebih 20-30 menit ya Pak Erwin. Iya. Silakan. Kita tetap buka pertanyaan dulu. Sayang Pak kalau tidak bertanya nih. Apa saya kecepatan ya tadi presentasi ya? Enggak Pak. Saya pikir Oke. mungkin atau sih dari peserta ya. Ada tanggapan mungkin dari presentasinya boleh dari peserta semuanya, dari rekan-rekan. Saya pikir ini hadir semua nih, 27 partisipan. Atau sambil nunggu, nah ada yang masuk Pak nih, Pak Ristio dari BNI Syariah. Ya silakan Pak. Terkait pengelolaan anggaran, apakah ITIL juga memberikan template bagaimana cara pengelolaannya? Satu persatu aja kali Pak ya. Oke, untuk ITIL sendiri, kalau ditanya mengenai detailnya, template-nya, sebenarnya ITIL nggak membahas sampai detail ya, how to-nya seperti apa, enggak. ITIL ini lebih membahas aspek what-nya ya, gimana kita menerapkan praktek-praktek tersebut, tapi secara detailnya memang nggak dibahas ya, nggak semuanya dibahas di ITIL. Kalau untuk masalah apa tadi, anggaran ya, pengeluaran anggaran, sebenarnya di ITIL ada bahas di bagian finansialnya, tapi itu lebih ke arah bagaimana kita menjustifikasi satu tindakan bisnis. Misalkan saya ingin mempropos ya satu service, satu aplikasi, infrastruktur. Nah, proses-prosesnya itu harus seperti apa ya? Nggak bisa kita tiba-tiba datang
Pak, Bu, ke manajemen ya, biayanya sekian untuk upgrade atau untuk migrasi, nggak seperti itu ya. Nah, ITIL menjelaskan gimana caranya kita membuat business case, ya, aspek-aspek apa saja yang perlu diperhitungkan di dalam business case itu yang dijelaskan di dalam ITIL. Tapi lebih detailnya, ITIL ini mendorong kerjasama dengan departemen lain. Ya. Jadi ITIL kalau kita perhatikan di dalamnya nggak hanya mencakup IT saja, tapi ada finance, accounting, ya. Dari sisi operational research ada juga, security ada juga di dalamnya, dari sisi sales marketing ada di dalamnya. Jadi ilmu yang ada di dalam ITIL ini sebenarnya lintas departemen ya. Nah, terkait dengan pengelolaan anggaran tadi, siapa yang lebih tahu mengenai biaya-biaya yang dikeluarkan, benefit yang didapat biasanya ada di finance, Pak. Jadi kita konsultasi dengan departemen tersebut, kira-kira begitu. Gimana Pak Rizjo? Jawaban dari Pak Irwin? Sudah bisa ditangkap? Oke. Berikutnya ada Pak Julfahmi Mirza, Pak, dari CIM Niaga nih. Oh, iya. Pak Irwin, untuk penerapan ITIL versi 4 ini apakah sama dengan ITIL versi 3? Oke, ini pertanyaan yang menarik ya. Sampai saat ini kalau kita perhatikan, saya bicara dulu penerapan ITIL. Ya. Penerapan ITIL itu biasanya dimulai dengan kita implementasi software service desk ya, setuju ya. Nah, sampai saat ini tools yang ada di service desk itu mostly masih ITIL versi 3. Apakah ini nggak sesuai dengan ITIL versi 4? Sebenarnya sama ya, karena core element dari versi 3 itu masuk di dalam versi 4. Kalau di versi 3, misalnya incident management, problem management, test management itu disebut sebagai proses. Di ITIL versi 4 ini disebut sebagai praktek, ya, practice. Jadi sama. Jadi untuk penerapan ITIL 4 ini, secara garis besarnya itu sama dengan penerapan ITIL versi 3. Nah, kalau saya kembangkan lagi pertanyaan ini, kalau misalkan perusahaan saya masih belum menerapkan ITIL, saya mulai dari mana? Karena kalau berbicara mengenai proses di ITIL versi 3 itu ada 26 proses. Ada 4 function ya di sana ya di ITIL versi 3. Sementara di ITIL versi 4, proses dan function itu dilebur, namanya menjadi practice. Practices. Jadi nggak ada function, nggak ada proses lagi. Semuanya disebut sebagai praktek ya. Kalau di versi 3, service desk disebut sebagai function. Di versi 4, itu disebut sebagai praktek. Nah, kalau di versi 3, change management cuma ada satu ya, change management proses. Di versi 4, itu dibagi menjadi 2, change control dan organizational change. Organizational change itu lebih mengarah ke aspek manajemennya, ya, perubahan, sementara change control mengarah ke level IT-nya, technical. Jadi pada dasarnya core dari versi 3 itu tetap dipakai di versi 4. Demikian Pak, jawaban saya. Ya. Masih dari Pak Fahmi nih Pak, ada lanjutannya Pak. Sertifikasi ya? Ya betul. Oke, sertifikasi untuk versi 4 itu dimulai dari ITIL Foundation. Jadi biasanya itu inline dengan training yang ITIL Foundation juga ya. Itu udah ready dari tahun 2019. Kalau Bapak tertarik, boleh ikut ujian. Bisa tanya-tanya gimana ambil ujiannya ke Pak Cece. Ya, Pak. Gimana Pak Fahmi? Mudah-mudahan sudah terjawab semua pertanyaannya. Masih dibuka sesi tanya jawab dari yang lain. Mungkin yang memang pengen langsung boleh langsung Pak. Atau memang mau di share di chatroom boleh. Pak, ini ada yang nanya Pak. Mungkin materinya boleh di share nggak katanya Pak nih? Boleh. Nanti saya share lewat Pak Cece ya, Pak Cece yang distribusi ya. Nah. Ya siap. Sudah terjawab. Nanti materinya bisa di share ke teman-teman rekan-rekan yang sudah hadir pagi ini. Ya. Masih ada berapa menit, Pak? Kita masih buka nih kalau memang silakan. Masih ada. Jangan malu-malu. Ya. Free, masih lama nih Pak Irwin ya. Saya sih nanti serahkan ke Pak Irwin, Pak ya. Ini kan secara materi sudah tersampaikan. Pertanyaan juga sudah masuk. Nanti saya serahkan ke Pak Irwin. Kalau misalkan sudah mungkin tidak ada pertanyaan lagi, KCC boleh di close atau gimana. Mungkin sambil
nunggu pertanyaan berikutnya. Kepada host bisa di-share schedule training reguler kita online yang berbayar, boleh di-share di layar. Oke, untuk schedule Nanti dari tim kami aja kali Pak ya. Ya, dari tim Pak Cece aja Ya, mungkin ya. boleh di-share dari hostnya. Silakan Pak. Ya. Ini rekan-rekan bisa lihat di sebelah kanan adalah pre-schedule mentor learning info pertama. Hari ini kita sudah masuk hari keempat lah untuk mengadakan pre-sessionnya. Hari ini adalah ada 2 materi. Sebelumnya kita udah ngikutin dari sesi pertama itu Pak Semi, Introduction Caisa. Nanti untuk trainingnya kemungkinan ada perubahan schedule. Untuk Caisa ini ada 22 Juni ya. Nanti ini kalaupun ada perubahan akan kita sampaikan lagi kembali ya. Kemudian data management, ini yang pre-nya sudah selesai hari Selasa kemarin 5 Mei, dan untuk training schedule data management, ini tanggal 8 sampai 9 Juni, 2 hari durasinya. Kemudian Agile Project Management, pre-nya sudah selesai pada tanggal 5 Mei, dan untuk trainingnya tanggal 8-9 Juni 2020. Oke. Kemudian ITAL, yang hari ini sedang presentasi untuk pre-nya. Secara schedule nanti ini mungkin karena tanggal 1 tanggal merah akan digeser ke tanggal 2 sampai tanggal 3 Juni. Nanti akan direvisi lagi oleh tim admin kami. Dan nanti siang masih ada free untuk Docker fundamental. Yang akan ikut nanti bisa bergabung jam 1, dan hari Senin masih ada sesi semi kembali mengenai COVID-5 atau COVID 2019 Senin 11 Mei jam 1. Untuk trainingnya nanti ada lagi tanggal 13 sampai 15 Juli. Bagi rekan-rekan yang mau ikut, boleh nanti menghubungi marketing officer yang mungkin sudah dikenal. Di sini ada saya sendiri dan Pak Citi Tarman, ada Ibu Lena Triana, ada Ibu Ingrid Magdalena. Tidak menutup kemungkinan kita buka materi-materi training yang lainnya, atau ada yang diajukan dari peserta, boleh silakan sesuai dengan kebutuhan di perusahaannya bisa ajukan ke kami, nanti kita buatkan schedule untuk proses training online-nya. Dan mungkin ada kabar gembiranya, pendaftaran selama bulan Ramadan ini akan mendapatkan special prize dari tim kami, Info Tama. Demikian, ini nanti kita share semuanya. Kita kembali ke Pak Irwin, kalau memang masih ada yang mau disampaikan, Pak Irwin, atau ada peserta yang masih bertanya, silakan. Oke, terima kasih Pak Cece. Jadi, memang menarik sekali ATL versi 4 ya, kalau kita implement, itu inline dengan implement IT governance ya. Mungkin ada pertanyaan rekan-rekan, gimana sih cara implement IT governance? Kalau bicara IT governance kan itu kayaknya abstrak banget ya. Nah, ITL adalah salah satu framework untuk implement IT governance. Ya. Oke. Ternyata pertanyaan masih ada pertanyaan? Sudah nggak ada yang masuk nih Pak. Mereka nih karena beberapa peserta kayaknya masih ada ini lagi Pak. Nanti siang ada yang mau ikut sesi siang juga nih mengenai dokter. Oke. Kalau mungkin misalnya baru teringat pertanyaan, nanti setelah tutup ya nggak apa-apa juga sampaikan ke Pak Cece, saya bisa offline jawab. Siap. Ya, ada pertanyaan Pak. Oh iya, silakan Pak. Iya. Dengan siapa Pak? Saya dulu pernah belajar IT 3 ya, tapi masih teori aja gitu kan. Sekarang sudah 4 ya. Nah, kan IT persimpanan lebih ke tadi katanya kan quality service ke customer ya, delivery service, IT services. Nah, untuk kan saya belajar tuh yang IT 3 itu ada 3 modul itu kan banyak sekali Pak. Nah, basic apa sih Pak yang supaya kita kan basic apa yang bisa mendasarkan jadi nggak kaget gitu untuk belajar IT 4 dan dalam realitanya kalau misal kita sebagai engineer biasa atau admin biasa, apakah targetnya kemana gitu Pak kalau IT ini Pak? Oke, ini menarik sekali ya. Kalau kita berbicara mengenai ITIL, apa manfaatnya bagi organisasi IT atau departemen IT? Yang jelas yang pertama Anda bisa melihat manajemen IT Anda dari helikopter view. Saat ini kebanyakan dari kita bekerja itu mungkin sering dengar ya, silo base. Jadi kita terkotak-kotak ya, bagian developer sendiri ya, tester sendiri, bagian infrastruktur sendiri, yang penting
target saya tercapai, beres ya. Sebenarnya yang perlu dilihat, sebenarnya satu bagian dengan bagian lain itu saling berinteraksi, saling berkontribusi. Yang ingin dicapai apa? Tujuan, goal besarnya dari IT. Nah, apakah cukup jika goal IT tercapai? Enggak juga. Yang fokus utamanya adalah bagaimana kita bisa mendukung target dari bisnis, dari perusahaan Anda tercapai. Nah, dengan mempelajari ITIL, walaupun Anda sebagai admin, staff ya level 1, itu nggak masalah. Justru perlu belajar karena bisa mengetahui posisinya di dalam manajemen IT, di dalam bisnis itu seperti apa. Jadi kita nggak bingung, oh kerja saya tiap hari cuma buat tiket aja ya. Kontribusinya apa sih terhadap manajemen IT atau terhadap organisasi bisnis secara keseluruhan? Nah, kalau dengan belajar ITIL kita bisa melihat kontribusi masing-masing bagian ini dengan baik. Kira-kira seperti itu, Pak. Oke, siap. Makasih, Pak ya. Iya, sama-sama, Pak. Thank you, Pak Meli. Masih ada yang bertanya langsung? Ternyata kan akhirnya ada yang nanya juga dari yang langsung, silakan. Pak Irwin, masih berapa menit kira-kira? Masih kesempatan atau gimana? Saya sih menunggu aja, kalau mau 5 menit lagi, nunggu boleh. Boleh, ya. Kita tunggu 5 menit lagi dari teman-teman. Kalau memang sudah tidak ada, nanti mungkin kita close persiapan untuk sesi berikutnya di siang hari. Oke, nanti saya sampaikan juga kepada rekan-rekan semuanya. Di akhir acara, kami mohon juga untuk mengisi feedback form yang akan di-share oleh host kami atau admin kami ke rekan-rekan yang sudah hadir hari ini. Mohon kesediaannya untuk diisi ya, Bapak dan Ibu, karena ini bahan evaluasi kami, dan kami pun bisa memetakan kebutuhan Bapak dan Ibu, biar kami bisa lebih fokus untuk memberikan materi yang diinginkan oleh Bapak dan Ibu semuanya. Saya rasa sudah kali Pak Irin ya, sudah tidak pertanyaan, nanti bisa langsung aja ke Pak Irin. Boleh, Pak. Ya. Demikian rekan-rekan, saya mungkin boleh tutup. Terima kasih atas kehadirannya. Terima kasih juga sama Pak Irin, Pak, atas waktunya. Terima kasih, Pak Cece. Semoga ada tindak lanjut berikutnya dari rekan-rekan. Kita tunggu, karena training online ini memang mungkin training yang dibutuhkan saat ini selama masa pandemi Corona. Selain itu kita tetap berdoa bahwa pandemi ini segera selesai. Terima kasih atas kehadirannya. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam penyelenggaraan acara ini. Sukses selalu untuk semuanya. Tetap jaga kesehatan. Selamat beraktivitas kembali. Selamat siang. Salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih Pak Cece dan teman-teman sekalian. Terima kasih Pak Irwin. Terima kasih.